وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yakni kajian Ahad pagi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz dan mengajarkan dari SHMHI, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan tema membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kepada beliau kami mohon waktu dan tempat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah kajian Ahad pagi jihad, bersyukur bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulnya. Luar biasa, di minggu pertama bulan Ramadan ini saya mendapatkan banyak kisah. Hadir saya ke sini membawa banyak kisah, termasuk bagi saya sendiri. Kisah pertama adalah ketika saya sampai di lokasi sini, kemudian turun dari mobil, saya jadi ingat neng alun-alun Nganjuk iki, gitu ya kurang lebih. Ada kenangan yang tidak bisa dilupakan dengan Nganjuk begitu. Karena meskipun jasadiah saya merupakan putra Madiun dan ber-KTP Madiun, tetapi secara ruhaniah saya dibesarkan dan dibentuk salah satunya di Nganjuk. Saya beserta keluarga, beserta adik-adik saya dibesarkan di Nganjuk, sehingga secara ruhaniah jiwa Nganjuk ada. Hadirin rahimakumullah, kisah selanjutnya adalah betapa bulan Ramadan ini menjadi awal yang luar biasa. Pengajian ini khususnya menjadi pengajian yang luar biasa karena menjadi pengajian awal tatap muka kembali.
dilaksanakan tatap muka, kemudian di online kan, dan kemudian kembali tatap muka. Artinya ada proses pembiasaan yang pada prinsipnya bulan Ramadan ini kita jadikan tonggak mempersiapkan untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Hadirin rahimakumullah, kalau saya tadi ya kisah selanjutnya adalah ketika saya tadi diminta untuk membongkar aib diri sendiri dalam bahasa lain, ya, memberikan kisah yang ini tentu sedikit banyak berkaitan dengan mayoritas hadirin yang ada di sini yang notabene adalah teman-teman panti asuhan. Pangapunten Mbah Ben, saya dari panti asuhan Muhammadiyah Kertosono saat itu, dan istri saya adalah alumni panti asuhan Aisyah Sumberjo Bojonegoro. Jadi sama-sama nasibnya anak panti. Jangan khawatir teman-teman anak panti, nanti dapatnya nggak jauh-jauh dari anak panti. Tinggal panti yang mana begitu saja. Oke. Oke, saya lanjut. Materi yang diberikan sebenarnya cukup ya, agak berat dan agak serius. Yang itu kalau di bangku perkuliahan bisa menghabiskan waktu 4 SKS kurang lebih. 4 SKS itu dihitung 100 menit kali sekian pertemuan, wah buyar-buyar pengajiannya. Bisa rong bengi sak buka sak sahur di sini. Ya, tapi tentu ya materi ini hanya sekedar sekilas saja lah. Yang saya yakin materi ini banyak berkaitan dengan keseharian kehidupan kita, banyak bersinggungan dengan keseharian kehidupan kita. Ya, akan lebih banyak nanti sharing-sharing saja, cerita-cerita saja, kisah-kisah yang mungkin relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan dilihat fotonya berbeda. Ini saya pakai masker. Kenapa saya tunjukkan foto ini? Karena saya sedang pakai masker. Kalau maskernya dibuka ya kurang lebih mirip-mirip kayak gitulah. Kalau ditanya, saya yakin Mbak Bin sudah bisa membedakan antara wajah saya sekitar 20 tahun yang lalu dibandingkan dengan hari ini. Ya, kurang lebih bedanya seperti itu. Mulai patut terima kasih. Nama saya Gani Fajar Panjalu, saya orang Madiun yang kemudian dibesarkan di Nganjuk, tertulis di situ. Tentu ada perjalanan yang mungkin secara zahiriah, secara usia, tentu panjenengan cukup banyak. Saya justru malah belajar dari beberapa dari panjenengan sekalian. Ya. Tetapi ada beberapa hal yang barangkali nanti perlu saya share, saya bagikan, saya ceritakan sebagai bentuk tahadus bin nikmah yang pertama, ya, tahadus bin nikmah, karena bagaimanapun juga kita dianjurkan wa ma bi nikmati rabbika fahadis. Betapa banyak nikmat-nikmat yang saya yakin setiap individu dari kita merasakan itu. Tetapi kadang-kadang kita itu sungkan mau cerita terkait dengan nikmat-nikmat yang kita terima. Wedi di ngomong ria, takut kalau dikatakan itu menjadi bentuk kesombongan dan lain sebagainya. Ya memang tipis bedanya antara riya dan tahadus bin nikmah. Bedanya adalah kembali kepada niat yang itu menjadi pembahasan kita nantinya. Oke, lanjut saja lah, ini sekali penting banget, nanti bisa disalin saja. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada di momentum bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi suasana yang tepat untuk melakukan proses perubahan apapun itu. Perubahan gaya hidup, perubahan pola pikir, perubahan tingkah laku. Saya merasakan betul betapa diri saya maupun lingkungan di sekitar saya pada bulan Ramadan ini melakukan proses perubahan. Masjid, biasanya masjid itu paling ramai jamaahnya kalau sholat apa? Kalau di luar bulan Ramadan, maghrib ya. Yang levelnya di bawah maghrib apa? Isya, zuhur ya, kurang lebih begitulah. Isya, zuhur, subuh itu menjadi poin yang kesekian kalinya.
Tetapi di bulan Ramadan ini suasana jadi berbeda. Suasananya jadi berbeda. Terkadang kita juga menemui sholat isya itu bisa jadi malah lebih ramai daripada sholat maghrib kadang-kadang. Sholat subuh lebih ramai daripada sholat zuhur. Ada berbagai perubahan-perubahan yang berbeda daripada biasanya. Artinya memang bulan Ramadan ini mengajarkan kita secara langsung maupun tidak langsung untuk memang melakukan proses perubahan. Tentu bukan hanya sekedar berubah jam makan saja. Ini yang kemudian menjadikan terkadang-kadang puasa kita menjadi patut dipertanyakan nilainya kalau perubahannya hanya perubahan jam makan. Biasanya sedino ping 3, ping 4, sekarang menjadi 2 kali, pagi dan sore. Biasanya jam tidurnya malam dan siang, ini berubah mulai bersubuh sampai zuhur tidur, bangun sholat, habis itu tidur lagi. Asar bangun, oh enggak, keluar tugas sekolah, ngabuburit. Tentu bukan hanya sekedar perubahan jam makan saja, tapi ada beberapa perubahan-perubahan yang itu menjadi bukti tanda bahwasanya karena punten nyuwun sewu. Sampai jam 8. Oke, saya lanjut. Artinya ini menjadi penanda bahwa memang bulan Ramadan ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan proses perubahan. Dan perubahan itu dalam bahasa yang lain dapat kita istilahkan dengan sebuah proses hijrah. Hijrah bermakna salah satu bentuk perubahan. Orang yang melakukan hijrah pasti ada perubahan. Jadi ini hijrah. Tapi kok pancet-pancet baik? Itu bukan hijrah namanya. Hijrah tentu ada perubahan. Terkait dengan hijrah, maka tentu kita pasti ingat hadis ini. Setidaknya potongan awalnya pasti semuanya ingat. Diawali dengan kalimat innamal a'malu binniyat. Atau semua kan? Bisa kita ulang bareng-bareng ya. Nanti setelah saya mau diulang bareng-bareng. Innamal a'malu binniyat. 1, 2, 3. Innamal a'malu binniyat. Yes, cocok. Saya tidak ngajar guru TK saja ya. Innamal a'malu binniyat. Bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kurang lebih begitulah terjemah bebasnya. Ini sebuah hadis yang kisahnya rangkaiannya cukup panjang, tetapi muncul berulang-ulang kali dalam berbagai kitab. Dalam Arba'in Nawawiyah, justru malah Arba'in Nawawi atau kita kenal dengan kitab Arba'in Nawawi justru malah menjadi nomor 1 yang menunjukkan bahwasanya intisari dari hadis ini itu seolah-olah menjadi ruh dalam kehidupan manusia, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Konteksnya saat hadis ini muncul dapat kita lihat pada teks-teks selanjutnya yang banyak mengisahkan tentang proses hijrah. Tentu kalau berbicara hijrah dalam hadis ini yang dibahas adalah hijrahnya Rasulullah dari Makkah menuju Madinah. Tetapi pemaknaannya tentu tidak bisa sesempit itu. Bisa kita maknai dengan berbagai macam model hijrah yang lain. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama dan sesungguhnya likulli imri'in bagi segala orang, bagi setiap individu akan mendapatkan manawa, segala sesuatu apa yang diniatkan. Orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Panjenengan puasa di bulan Ramadan, niatnya nopo kita lihat. Apa niatnya berpuasa di bulan Ramadan? Ada yang niatnya lillahi ta'ala, yaitu secara umum niatnya lillahi ta'ala. Insya Allah kita semua niatnya lillahi ta'ala. Tetapi kemudian ada yang kemudian motivasi-motivasi yang sedikit berbeda. Ono
wong di bulan puasa itu berpuasa niatnya adalah ngirit. Karena kalau di bulan puasa masanya luwih saideh. Ngono takjil untuk takjil saka masjid misalnya. Kadang-kadang paginya masih ada sahur pengerut, sehingga beras yang biasanya 1 bulan habis 1 kuintal ini cukup habis 20 kilo saja. Alhamdulillah wis sasi poso iso ngirit. Mungkin ada yang begitu. Kalau anak panti insya Allah tidak. Biasanya ini terjadi pada anak kos. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi, anak-anak kos bulan puasa senang. Saya pun juga begitu waktu itu. Saya sampai hafal masjid ini itu pada hari tertentu itu takjilnya piringan, gak terima bungkusan, piringan. Ya, salah satu masjid di dekat kos-kosan saya, Masjid Al-Ikhlas kalau tidak salah. Jadi hari Jumat itu segone piringan, gak bungkusan. Di masjid yang lain mungkin akan berbeda lagi. Terjadwal secara terstruktur, sistematis dan masif. Ya, luar biasa sekali itu. Ada motivasi-motivasi itu. Ada yang kemudian bermotivasi, aku tak poso tenanan cah dalam kok. Biar nanti kalau bulan puasa selesai, sapa ngerti berat badanku turun. Berarti poso niate tinggu diet. Ya, tak niat poso tenanan. Ya sekaligus ini sebagai diet, puasa diniati sebagai diet. Ataupun motivasi-motivasi yang lain yang mungkin muncul dari dalam kehidupan keseharian kita. Saya pastikan hal seperti itu sebenarnya adalah biasa-biasa saja sebenarnya. Tentu motivasi utamanya adalah lillahi ta'ala. Kalaupun ada bonus-bonus tambahan, niatnya tambahan, maka ketika terbersit niat yang berbeda, maka dikembalikan kepada niat awal. Niat yang seperti apa? Bisa kita lihat pada potongan selanjutnya. Mohon maaf, kembali lagi sebelumnya. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Orang kalau niat hijrahnya itu memang benar-benar karena Allah dan Rasulnya, ya dapatnya ya itu. Dia akan mendapatkan apa yang diniatkan, yakni hijrah lillahi wa rasulihi. Kalau kemudian itu dikonversi menjadi sebuah keuntungan atau sebuah pahala, ya maka itu pahalanya adalah pahala lillahi wa rasulihi. Tetapi catatannya kemudian adalah wa man kanat hijratuhu lidunya, dan siapa yang hijrahnya itu niatnya motivasinya karena dunia, poso kok diniati mirip, ya dapatnya ya itu. Atau selanjutnya awimra'atin yang kihuha, atau karena ada modus. Wah ini arah-arah ini biasanya. Jangan-jangan ada panti ini biasanya. Ya, atau melakukan itu karena ada harapan, karena motivasinya adalah imro'ah, perempuan yang ingin dinikahinya. Nah, aku tak kata poso sing tenanan cak. Sapa ngerti kok terus kecantol. Ya, maka fahijratu ila ma hajar ilaih. Maka yang dia dapatkan ya itu. Yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Teks hadis ini banyak berbicara seputar hijrah, tetapi konteksnya kemudian kita bawa kemana-mana, termasuk dalam niat kita berpuasa. Termasuk kita bawa dalam niat kita berpuasa. Kita kembalikan niat kita berpuasa memang betul-betul karena Allah Ta'ala, karena melaksanakan perintah Allah, karena mengharapkan, karena roja, menginginkan yang baik-baik dari Allah, ya. Tidak karena persoalan lain, tidak karena persoalan sifatnya duniawi. Tentu dalam hal ini kita mengingat ada kisah tentang seorang gadis yang sangat amat awayu banget. Nah, saya kayak yang banget. Karena merasa cantiknya, maka banyak laki-laki yang mencoba untuk melamar gadis tersebut. Saking cantiknya sang gadis, banyak laki-laki yang tergila-gila, kepencut.
Tetapi sayang sang gadisnya jual mahal. Karena sang gadisnya jual mahal, biasanya kalau jual mahal itu ujung-ujungnya apa biasanya jual mahal? Gak payu-payu. Hati-hati Pak, bisa jual mahal-mahal. Karena dianggap jual mahal, maka kemudian gak payu-payu. Berarti jual murah aja, ojo. Mahal gak payu-payu, murah aja, tentu tidak. Ya, tentu secara proporsional. Karena jual mahal maka tidak laku sampai kemudian terjadi proses hijrah Rasul. Ketika proses hijrah Rasul, perempuan ini ikut hijrah pada gelombang-gelombang awal, yang itu kemudian membuat banyak pemuda patah hati. Iki cah anak bocah wae gak karuan, tapi sayang wis budale Madinah dhisik. Wis kawan sing kene delok-delokan iki akhire. Wis lah, saya tak ikut pindah ke Madinah saja. Sapa ngerti saya bisa ketemu lagi dengan gadis tersebut. Sapa ngerti dengan upaya saya untuk mengikuti hijrah Rasul, saya bisa ketemu lagi dengan dia dan bisa melakukan PDKT selanjutnya. Maka ini yang kemudian meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan hadis ini, tetapi itu dianggap ada kaitan secara tidak langsung, bahwa hijrah itu memang bukan karena dunia, bukan karena gadis, bukan karena yang lain. Nah, Ramadan ini momentum bulan hijrah. Salah satu hijrah yang bisa kita lakukan adalah Ramadan ini hijrah dalam proses pendidikan. Hijrah yang sifatnya nafsiyah, mendidik tarbiyatun nafs, mendidik jiwa kita. Bukan hanya sekedar mendidik fisik kita, bukan hanya sekedar untuk menguruskan badan, bukan hanya untuk sekedar cek irit, tetapi dalam rangka mendidik nafsiyah jiwa kita, termasuk tarbiyatul usrah, mendidik keluarga kita. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan bahwa momentum bulan puasa ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan proses pendidikan keluarga. Biasanya di luar bulan puasa, Bapak Ibu teman-teman yang beraktivitas di luar rumah, yang bekerja, isu-isu habis subuh wis bingung beraktivitas kantor, mandi cepet-cepetan, sarapan cepet-cepetan, budal mergawe cepet-cepetan. Yang beraktivitasnya di sawah pun juga kurang lebih hampir sama, budal yang sawah cepet-cepetan. Pulang sudah larut, awak wis kesel, ledeh kabeh awake. Tidak bisa kemudian sekedar bertanya kepada keluarga, kepada anak, "Lenduk, hari ini ada kisah apa dalam keseharianmu?" Tetapi di bulan Ramadan ini ada momentum yang berbeda. Ada yang namanya sahur bersama. Ada momentum ketemu dalam waktu sahur, ada momentum ketemu dalam waktu yang lain. Bahkan beberapa kantor-kantor pun juga lebih merelaksasikan. Kalau usah suwe-suwe kerjanya, jam kerjanya agak dikurangi, sehingga kesempatan untuk bertemu keluarga menjadi lebih banyak, lebih besar. Inilah mengapa kemudian Ramadan menjadi syahrul tarbiyah, dan salah satunya adalah tarbiyatul usrah, pendidikan dalam berkeluarga. Nah, maka untuk semakin menguatkan peran pendidikan dalam keluarga, kita lanjut. Tadi disampaikan oleh saudara Qori bahwa salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, bahwa diciptakan dari diri manusia itu sendiri pasangan. Catatan selanjutnya adalah litaskunu ilaiha. Tujuan terbentuknya keluarga adalah menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah itu artinya padha nek kaya wong ngaji, mari pakkah, kasroh, domah, mari ngono terus sukun. Kalau ketemu sukun berarti mati, mandek. Lidah tidak bergerak, mulut tidak bergerak, diam berhenti. Itulah keluarga yang sakinah. Artinya sakinah itu adalah sebuah kondisi yang terjadi di mana setelah terjadi goncangan, ba'dal harakah, ketika setelah terjadi gerakan-gerakan dan goncangan, kemudian muncullah sakinah, anteng.
setelah ngaji fathah, kasroh, domah, dan domah yo dikon manyun tenanan gitu kan. Kalau fathah dikon mangap itu sampai, kalau ngaji dulu diajari sampai 3 jari katanya ya. Dikon mangap, gitu ya dimasukkan jarinya. Iki wis tau tenan apa belum? Kalau hi ya harus meringis hi sampai giginya terlihat. Tetapi ketika sudah bertemu dengan sukun, ya sudah, lidahnya diam, bibirnya diam, tidak bergerak. Itulah kurang lebih kondisi sakinah, itu kurang lebih seperti itu. Keluarga tentu ada goncangan-goncangan, ada getaran-getaran, ada gerakan-gerakan, ada gesekan. Yang sudah menikah pasti paham, sing digolek di dalam keluarga yo gesekan itu. Lek gesekan dalam apa nikah? Yang belum menikah mungkin akan membayangkan ini gesekan sing digesek ya apane gitu kan lebih. Adanya gesekan-gesekan dalam keluarga itulah yang kemudian memunculkan sakinah berikutnya, sakinah ke depannya. Nah, kondisi sakinah itu digambarkan dalam ayat tersebut, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan dari diri kehidupan keluarga kita itu yang namanya al-mawaddah pertama, dan yang kedua adalah ar-rahmah. Al-mawaddah dan ar-rahmah menjadi anak tangga, menjadi gerbang, menjadi pintu untuk menuju sakinah. Berarti tujuan hidup berkeluarga adalah keluarga yang sakinah. Makanya banyak kemudian bikin label-label sakinah. Ya, sakinah itu anteng, tentram, tenang. Cara untuk mencapai tenang dalam berkeluarga adalah yang pertama al-mawaddah. Apa itu al-mawaddah? Al-mawaddah itu adalah, kalau saya meminjam istilahnya anak muda, al-mawaddah itu kalimatnya begini: aku mencintaimu karena aku bahagia bersamamu. Itu arti dari kata al-mawaddah. Tulis saja 300. Kalau ar-rahmah itu maknanya adalah aku mencintaimu karena aku ingin engkau bahagia bersamaku. Saya ulangi, al-mawaddah itu maknanya adalah aku mencintaimu karena aku ingin bahagia bersamamu. Kalau ar-rahmah maknanya adalah aku mencintaimu karena aku ingin engkau bahagia bersamaku. Maknanya apa? Maknanya adalah al-mawaddah itu bermakna ghirah, gairah, kesenangan. Adanya al-mawaddah itu memang diawali dari rasa senang. Ada orang yang senang dengan, wah, masih korek, awake apik, pinter, suarane merdu. Lek wis dienggo qiraah, masyaallah, pinter iso turu kabeh. Saking merdunya. Itu hal yang sifatnya fisiologis, hal yang sifatnya dapat diukur, hal yang sifatnya tampak terlihat mata, yang menjadikan ketertarikan, gairah. Setiap orang pasti punya sesuatu hal, keinginan yang berbeda-beda. Seorang perempuan di usia muda ingin sosok laki-laki yang humoris. Di usia yang sedikit lebih dewasa ingin sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Di usia 30-an ingin sosok laki-laki yang pekerja keras. Itu perempuan, kurang lebih begitu. Kalau laki-laki jangan ditanya, laki-laki itu simple. 15 tahun pengen sing piye? Sing ayu. 20 tahun pengen sing piye? Sing ayu. 40 tahun tertarik karo sing piye? Sing ayu. Laki-laki sesimpel itu dan sesederhana itu. Ini menjadi salah satu motivasi mengapa kok dalam Al-Quran itu menggambarkan surga itu penuh dengan bidadari, wahurun ain, gadis-gadis yang sedap dipandang mata. Loh, nanti yang perempuan dapat apa di surga? Ono ayatnya laki-laki yang enak dipandang, nggak ada.
Kenapa? Karena itu bentuk betapa Al-Quran itu sangat simple ketika menggambarkan satu cerita, tetapi bisa dijabarkan sedemikian rupa. Dan Al-Quran memposisikan laki-laki itu simple. Wis pokoknya hurun ain, bidadari sing ayu. Dan itu menjadi kesenangan bagi laki-laki. Sementara perempuan mungkin akan memiliki standar-standar yang berbeda-beda. Itulah mengapa tadi ada kisah kemudian seorang perempuan yang relatif rotok pele-pele. Laki-laki biasanya gak pakai pele-pele ya. Biasanya laki-laki, tapi saya yakin semoga bukan karena kakak ya. Kenapa kok menikah? Wow, umur wis sakmene. Dirasani kalau tonggo-tonggo ayo payu-payu dan masih pula. Ya tentu tidak. Ya, memilih jodoh, memilih pasangan tentu karena hal yang ada alasan, ada rasionalisasi. Oke, saya lanjut kembali pada al-sakinah yang didasari dengan al-mawaddah. Al-mawaddah adalah yang sifatnya fisiologis. Wajar orang tertarik hal yang sifatnya fisiologis itu wajar. Orang tertarik karena kecondongan fisik itu biasa. Wong kita diajarkan untuk begitu. Tungkahul mar'ali arba'in. Dianjurkan untuk menikah itu karena beberapa hal. 5 liha mal. Mal itu apa mal itu? Harta. Mal itu dekat dengan kata mail, condong, ketertarikan. Ketertarikan pada hal yang sifatnya duniawi ya harta. Mal juga dekat dengan mall. Jadi pilihlah laki-laki yang sering ngajak ke mall. 5 liha. Yang laki-laki juga begitu. Pilihlah perempuan sing gak misi-misi lek gak dijak neng mall. Ya, sing gak misi-misi lek dijak neng mall. 5 liha karena mallnya, karena hartanya. Persoalan harta menjadi persoalan yang dijadikan sebagai alasan memilih. Ya, kemudian juga li jamaliha, mahnya panjang, jangan pendek. Karena kalau mahnya panjang maka menjadi jamaliha karena kecantikannya. Tetapi kalau pendek menjadi karena untanya. Ya, maksud dinikahi karena untanya. Sampai nikahi wongnya apa nikahi untone. Ya, jamaliha, kemudian juga dihasabiha karena keturunannya, karena nasabnya, persoalan bobot bibit bebek dan bidiniha. Artinya pendekatan sifatnya fisiologis, al-mawaddah, ghirah, gairah itu penting, perlu. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah ar-rahmah. Rahmah itu kita cenderung sulit membedakan ketika menggunakan istilah ar-Rahman, ar-Rahim, rahmah, rahmatan, dan yang lain yang serumpun. Ketika kita memaknai itu kasih sayang, ya tentu semuanya kasih sayang. Tetapi rahmah itu adalah lebih dekat pada rasa, kalau tadi mencintai karena ingin membahagiakan. Jadi yang pertama tadi al-mawaddah itu mencintai karena ingin membahagiakan diri sendiri. Karena aku ingin bahagia bersamamu. Embuh kamu bahagia pokoknya itu urusanmu. Maka untuk itu dia harus menemukan sesuatu yang sifatnya cantik, tampan, suaranya merdu, atau apa yang harus bisa diukur. Ukurannya jelas. Tetapi kalau ar-rahmah, ukurannya menjadi bias. Tidak ada ukurannya. Mengapa? Yang membuat kena apa? Kenapa kok kamu cocok dengan dia? Yang membuat saya hanya merasa nyaman begitu saja. Saya merasa bahwasanya ini adalah jodoh saya dan saya nyaman untuk membangun keluarga bersama dia. Kita seringkali melihat kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua berjalan beriringan, bergandengan tangan. Apa yang kemudian menjadikan mereka ghirah? Wong nek di sawang niku ya juga sedih ya. Seringkali kan dikatakan pasangan suami atau istri yang sudah tua itu kan seringkali dianggap seperti Al-Quran suwek. Di gua kualat, digondeli terus juga kena diwoco wesan. Jadi diibaratkan seperti Al-Quran yang sudah robek, sudah tua. Tetapi masih terus digandeng, jalan-jalan digandeng. Mengapa? Karena rahmah, bukan karena diculni hilang. Iki gandengan diculni kok boleh dewi-dewi hilang iki bosoku. Ya, tentu tidak. Karena mereka memiliki apa yang diistilahkan dengan rahmah. Keterkaitan yang entah karena apa merasa nyaman. Apa yang buat kamu bertahan? Ya, sepanjang perjalanan hidup saya merasa nyaman. Meskipun kecantikannya sudah pudar, gantengnya wis hilang, gagahnya wis hilang. Katanya ibu-ibu,
Dulu bapak-bapaknya itu seperti Berry Prima, sudah tua primanya hilang, tinggal Berry. Saya bocah panti, Berry Prima itu sopo sih, beda zaman. Ini yang menunjukkan adanya ar-rahmah, ketertarikan yang entah karena apa, tetapi masih saja digundeli, masih saja terus untuk dipertahankan. Mengapa begitu? Ya karena ada rahmah. Ketika rahmah itu sudah hilang, maka meskipun masih ada mawaddah, pasti akan goncang. Ketika ketertarikan hati itu sudah tidak ada, walaupun pasangannya itu gagah, bagus, ganteng, gede, dhuwur, putrinya pun atau perempuannya pun juga masih cantik, semampai, semlohe, dan seterusnya. Tetapi ketika rahmah itu dicabut, dia hilang, artinya pasti akan terjadi goncangan. Itulah kenapa kemudian rahmah dijadikan sebagai pengunci, disampaikan di akhir. Kembali ke hadis tadi, lima liha, li jamalia, dan seterusnya. Li diniha itu diposisikan di akhir. Mengapa? Karena itu menjadi pengunci. Ketika dinihanya sudah hilang, maka lima liha, li jamalia sudah kanggo aneh, sudah tidak berlaku. Karena penguncinya ada di akhir li diniha. Sama al-mawaddah dan ar-rahmah. Ar-rahmah di akhir. Ketika rasa sayang yang entah karena apa itu sudah dicabut, tinggal mawaddahnya saja, bisa jadi akan terjadi goncangan. Kita lihat di pengadilan agama, banyak gadis-gadis, artinya banyak pasangan menikah di usia muda, yang kemudian mereka juga bercerai di usia muda, padahal pasangannya pun juga masih tampan, cantik, terlihat elok di mata orang lain. Di Nganjuk saya yakin kurang lebih juga ada. Kalau ingin mencoba untuk mengetahui lebih dalam, silakan saja dulan-dulan ke pengadilan agama Nganjuk. Nanti akan terlihat betapa banyak pasangan-pasangan muda yang kemudian mereka bercerai, padahal juga masih cantik, masih tampan. Bahkan mungkin juga ada yang artis. Saya pernah menemukan di pengadilan agama Surabaya, artis waktu itu belum usum pakai masker, dia sudah pakai masker duluan karena ingin menutupi wajahnya. Sepatunya menggunakan sandal sepatu jejet tinggi itu yang pengen saya pinjam sebenarnya. Cek kita pakai dulu. Saya lagi buat sepatu gitu, kalau mau dikira radio muni, ini sopo jeneng mimbar gitu kalau ada pasangan yang memang secara terlihat mata, secara fisiologis masih amat sangat sempurna, tetapi kemudian karena rahmah sudah dicabut, rahmahnya sudah dihilangkan, maka kemudian terjadilah goncangan. Dan ketika goncangan itu tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, maka terjadilah kemudian perceraian. Nah, kembali kepada teori goncangan, panjenengan-panjenengan yang ahli di bidang pelayaran dan kelautan mungkin bisa bercerita bahwa adanya angin, adanya gelombang itu bisa dimanfaatkan untuk mempercepat kapal sampai tujuan jika mampu mengelola dengan baik. Adanya layar itu adalah dalam rangka untuk mengelola angin, supaya angin itu juga bisa membantu mendorong kapal lebih cepat sampai tujuan. Kalau bisa mengelola. Kalau tidak bisa, maka perahu itu akan tenggelam sak wong-wongi sak isine. Begitu juga dengan keluarga. Konflik kalau kemudian bisa dikelola, maka itu akan menjadi jalan, akan menjadi cara untuk membantu keluarga tercapai tujuannya. Apa tujuannya tadi? Tujuannya adalah menjadi keluarga yang sakinah. Nah, sekarang waktunya kemudian kita berkaca pada posisi keluarga kita. Keluarga kita ada di mana? Posisi kita ada di mana? Lingkungan keluarga kita ada di posisi yang seperti apa? Kita bisa melihat selanjutnya. Oke. Ada banyak klasifikasi ketika berbicara tentang keluarga. Ada yang keluarga yang kemudian dijadikan sebagai sebuah perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'indaka thawaba. Harta dan anak-anak itu bisa kemudian menjadi perhiasan. Kita kalau ngomong perhiasan,
Apa sih yang hari ini menjadi perhiasan kita itu? Gelang, cincin, handphone, pakaian, ballpoint, jam tangan. Ya, itu sebagai bentuk perhiasan. Anak-anak, harta, oke, perhiasan. Anak-anak bisa jadi perhiasan, sangat memungkinkan, kenapa tidak? Betapa banyak orang tua yang membanggakan anaknya, menceritakan anaknya. Anakmu dadi apa saiki? Alhamdulillah, anakku saiki nang pengadilan. Dadi apa hakim? Enggak, ya parkir ning ngarepe. Ini kan wis pengadilan. Ada yang kemudian membanggakan dalam konteks yang lain. Anaknya sekarang sudah bisa apa? Padahal itu yang kemudian menjadi persoalan. Menggunakan perhiasan itu sah-sah saja. Jenengan mau memakai perhiasan, mau menggunakan gawai gadget handphone yang bagus, itu sah-sah saja. Tetapi kalau kemudian perhiasan itu ditonjol-tonjolkan, dipamer-pamerkan, apalagi dibanding-bandingkan, nanti akan jadi persoalan. Anak pun juga begitu. Anak dijadikan sebagai kebanggaan, sah-sah saja, biasa saja. Alhamdulillah rek, anakku saiki wis iso apa. Tetapi kalau itu kemudian ditonjol-tonjolkan dan dibanding-bandingkan, anakku umur 6 tahun loh, wis iso tuku dolanan dhewe nang Indomaret. Anakmu 6 tahun iso apa? Kalau itu dibanding-bandingkan, maka akan jadi persoalan. Karena tumbuh kembangnya anak itu mengalami proses yang berbeda-beda. Ada yang usia 2 bulan sudah bisa apa, 6 bulan sudah bisa apa, 1 tahun sudah bisa apa. Ada yang sudah bisa berangkat, tangan misalnya. Tetapi itu tentu prosesnya berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain yang nggak bisa dibanding-bandingkan. Karena anak menjadi salah satu bentuk perhiasan. Perhiasan dipakai, dibanggakan, iya. Tetapi untuk dipamerkan, tidak. Dibanding-bandingkan, tidak. Ya, itu adalah prinsip dari sebuah perhiasan. HP-ku kayak ini dibandingkan karo HP-mu kok hasilnya piye yo. Ya, kemudian dibanding-bandingkan. Maka nanti akan muncul, setidaknya nanti akan muncul rasa iri, dengki, pasti ada. Apalagi kalau kemudian berada pada kondisi yang levelnya di bawah bandingannya. Sudah semangat membandingkan handphonenya, tetapi ternyata kemudian kualitasnya lebih bagus punyanya orang lain. Aku kalah. Saya harus mengalahkan dia. Maka akan terus terjadi proses perbandingan itu. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Akan jadi perhiasan yang nggak cocok dibanding-bandingkan. Yang berbahaya adalah ketika kemudian keluarga maupun anggota keluarga itu menjadi musuh bagi keluarga yang lain. Bisa nggak anak keluarga, pasangan, suami istri menjadi musuh? Bisa dan sangat banyak. Ketika persoalan dalam keluarga tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka mereka berdua akan bermusuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Minimal di pengadilan agama mereka akan berhadapan sebagai musuh. Yang satunya menjadi penggugat, yang satunya menjadi tergugat. Begitu diputuskan sidang cerai, selesai. Belum selesai, anak yang harus sopo, musuhan lagi. Setelah itu sudah beres, belum beres. Rumah ini dulu kita beli bersama, ini kudu jelas pembagiannya seperti apa, musuhan lagi mereka. Maka sangat tidak tertutup kemungkinan anggota keluarga bisa jadi musuh. Beberapa minggu, ya belum sampai 3 minggu kurang lebih, ada kan di Jawa Timur seorang anak yang memalu kepala bapaknya. Kok iso ya? Anak kok malu-maluin? Ya malu-maluin, saya bapak malu kan malu-maluin sendiri. Memalu. Saya ketika melihat berita itu, ini apa kok malu-malu? Ternyata memalu itu ditutup ya malu maksudnya. Ada seorang anak yang memalu kepala bapaknya. Tuh kok iso kayak ngomong. Sehingga anak itu berarti memposisikan bapaknya sebagai musuh. Di sisi lain juga ada berita yang berbanding terbalik. Ada orang tua yang menelantarkan anaknya, memposisikan anaknya menjadi musuh, artinya menjadikan anaknya untuk tidak bersama dia. Berarti kan musuh. Anggota keluarga sangat bisa untuk menjadi musuh. Mengapa itu terjadi? Karena memang gelombang-gelombang tadi tidak dikelola dengan baik. Ada anggota keluarga yang menjadi ujian.
ujian ini senang aku. Karena kayak ujian itu kan ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Barang siapa yang lulus ujian akhir semester, dia akan naik peringkat. Begitu juga dengan anggota keluarga. Bisa jadi persoalan yang terjadi dalam keluarga kita itu sebenarnya adalah ujian. Kalau tadi Mbah Bin mengatakan betapa bediknya saya saat itu, mungkin itu adalah salah satu bentuk ujian. Ujian bagi saya, ujian bagi orang tua, ujian bagi lingkungan sekitar, ujian bagi orang yang membesarkan saya. Ya itu jadi bentuk ujian, termasuk bagi diri saya sendiri. Ketika tercapai, karena memang kehidupan kita itu dibangun dari satu ujian ke ujian yang lain. Kehidupan manusia itu dibangun tobakon an tobak, satu derajat ke derajat yang lain. Tidak bisa kemudian kita langsung lompat, karena kecuali kalau kemudian ada hal yang luar biasa yang diistilahkan dengan ma'unah, pertolongan dari Allah. Tobakon an tobak pun juga perlu ma'unah. Dan tobakon an tobak itu adalah merupakan salah satu sunnatullah. Naik dari satu jenjang ke jenjang berikutnya itu adalah merupakan sunnatullah. Dan itu bukti bahwa dia sudah lolos ujian. Sekolah wae ono ujiane kok. Dan kehidupan ini adalah sebuah madrasah sing gak ono marine, gak ono mentene. Ujiannya berjalan terus, gak ngenteni semesteran. Gak ngenteni sampai bayar dhisik. Nah, wae ini aku digowi karo mahasiswa aku sering mburi. Karena mereka tidak boleh ujian kalau belum bayar. Ya, kehidupan kita tobakon am tobak, dan kehidupan di dunia ini ujiannya berjalan secara terus menerus. Tidak bisa kemudian asal berhenti begitu saja. Maka kita harus dilewati. Termasuk keluarga menjadi bentuk ujian. Dua anak kok keluyuran, baik. Jangan salah, bisa jadi itu adalah ujian. Karena suatu saat nanti anaknya akan mengembara entah kemana, yang kemudian bisa jadi nanti pulangnya akan bawa berkah yang luar biasa. Mungkin kurang lebih hampir sama dengan yang tadi dikatakan dengan bediknya saya adalah salah satu bentuknya adalah keluyuran garuh parangin. Itu adalah salah satu bentuk betapa bediknya saya. Dan terbukti hari ini saya bisa keluyuran kemana-mana. Tadi malam saya masih di salah satu mimbar di Surabaya, dan pagi ini saya sudah berada di mimbar di Nganjuk. Nggak tahu nanti sore saya berada di mimbar yang mana lagi, besok di mimbar yang mana lagi. Mungkin itu adalah berkah dari kelakuan saya yang biasanya keluyuran. Minimal apal jalan yang berkeluyuran gak bakalan nyasar, gitu kan? Dan hikmah-hikmah yang lain yang mungkin juga terjadi di ujian-ujian yang ada di lingkungan sekitar kita. Teman-teman yang saat ini sedang belajar, teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, teman-teman panti, persoalan kehidupan, kalau kemudian merasa berat, angel, kapan hari dan lain sebagainya, bisa jadi itu adalah salah satu ujian. Tentu kalau bisa menyelesaikan itu dengan bagus, maka akan naik pangkat. Kalau belum selesai, ya pangkatnya sama nggak naik-naik, kopral terus. Ya. Maka ketika ada persoalan, itu adalah sebuah ujian yang dicari solusinya, dicari jalan keluarnya. Boleh nggak merepek koncone? Nggak boleh. Ujian tidak boleh merepek koncone. Ujian kehidupan pun juga sama. Boleh nggak meniru solusi orang lain? Nggak boleh. Bisa jadi solusi dari masalah kita berbeda dengan solusi yang diterapkan oleh orang lain. Setiap individu punya solusi yang berbeda-beda. Saya pernah ditanya terkait dengan perkembangan seorang anak. Anak saya kok begini ya? Usianya kurang lebih sudah 19 tahun, perempuan, dijodohkan angel gak karu-karuan. Dengan si itu dan mau, dengan si ini dan mau. Sementara kawannya yang tadi kembali kepada konsep perbandingan tadi, kawannya yang lain lebih gampang menikahnya. Ya saya bilang itu ujian di sampean gitu. Dan mungkin solusinya juga berbeda dengan orang lain. Ada saudara saya, ya saudara di lingkungan keluarga saya, keluarga jauh, yang di sekolah itu angel gak karuan. Dan itu berlangsung sejak kelas 4 SD kurang lebih. Hari ini yang bersangkutan sudah kelas 2 atau kelas 3 SMK. Saat itu di sekolah angel gak karuan. Solusinya apa? Ya solusinya berbeda dengan yang lain. Karena persoalan dia berbeda. Dia tidak bisa bergaul dengan temannya. Solusinya apa? Ya berbeda. Dicari solusinya. Jalurmu piye, jalurmu apa.
belum tentu solusinya sama dengan orang lain. Termasuk juga persoalan keluarga. Maka sering kali saya sampaikan, masalah keluarga itu adalah sekolah pendidikan yang semakin panjang kisah usia keluarga seseorang, maka akan semakin gampang menemukan solusinya. Kalau dalam bahasanya Arek Nono, dulu kita pernah terkena dengan masalah yang sama, dan dulu kita telah berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Mosok ini nggak bisa. Nah, maka itulah fungsinya kemudian eling jangan biyen, ayune piye jangan biyen pas ngerayu biyen piye Pak. Biyen pas ngerayu garwane biyen piye. Wala Dik, sampeyan iku lho, sak desa iki. Aku wani bacokan karo kancaku gara-gara royokan sampeyan. Ya sebuah perjuangan. Eling biyen piye saiki kepriye. Itu menjadi momentum untuk melakukan flashback terhadap ujian yang dulu pernah dilalui. Ujian yang dulu saja pernah dilalui dan bisa melakukan itu dengan sukses, kenapa sekarang tidak? Ya, ujian ini ada dalam surah At-Taghabun yang memposisikan bahwa keluarga dan anak-anak itu bisa menjadi ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, bisa menjadi fitnah, bisa menjadi cobaan, jadi ujian. Ya, tetapi yang tentu kita harapkan bersama adalah bagaimana agar anak, keluarga, lingkungan sekitar kita menjadi harapan, menjadi kebanggaan yang berhasil, yang menunjukkan bahwa di sawang itu enak, yang itu masuk di dalam doa kita sehari-hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagaimana menjadikan istri-istri kita, loh kok istri-istri? Akeh lah, ya jangan dilihat itunya. Mengapa kok kemudian menggunakan azwajina kok bukan zaujatina? Ya karena jualannya dari awal dimulai dari Rabbana kok. Berarti kan saya dulu ngomong wong akeh. Nah wong akeh kan berarti kan bojone, istrinya atau pasangannya juga banyak. Kalau satu ya mungkin doanya akan berbeda. Tentu karena ini Rabbana hab lana, maka min azwajina, istri-istri kami dan anak-anak kami itu bisa menjadi qurrata a'yun, perhiasan lek disawang itu nyenengke. Ya, betapa bahagianya pasangan yang kemudian jika dipandang itu nyenengke. Pulang dari beraktivitas, kerja, kantor, capek, pulang sampai di rumah delok anak seneng. Anaknya sudah beraktivitas, belajar, atau kemudian anaknya bercerita, ayah tadi saya di sekolah bertemu dengan teman, saya bermain apa, tadi saya melukis, tadi saya mewarnai apa. Maka rasa capek itu bisa hilang dengan sendirinya. Itu menunjukkan adanya qurrata a'yun, sedep dipandang motor. Menjadi keluarga yang kalau dilihat mata itu sedep, bukan semakin dilihat justru malah semakin senang. Karena banyak yang kemudian dipandang orang tambah sedep, neng malah tambah senang. Lu kok bisa tambah senang? Ya, pulang sampai di rumah belum sampai rumah wis dibengoni. Kon dia yang ini lagi mulai. Begitu masuk rumah kemudian dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang berbeda. Begitu juga sebaliknya. Perilaku yang menjurus kepada perilaku hal-hal yang tidak baik, perilaku KDRT dan seterusnya, yang itu tidak menjadi bagian dari qurrata a'yun. Nah maka keluarga yang sifatnya qurrata a'yun ini menjadi harapan, cita-cita ke depan. Maka bagi teman-teman, bagi dari bawah dulu, bagi teman-teman yang pada masa pelajar, para mahasiswa, teman-teman panti, teman-teman remaja dan yang sebaya seusianya, maka jadikanlah kehidupan keluarga ini menjadi sebuah proses. Ya, keluarga itu sebuah proses. Sampai hari ini menjadi seorang anak, dan suatu saat nanti sampean akan punya anak. Anaknya sampean itu minimal mirip kayak kelakuan sampean saiki, kurang lebih begitulah. Ya. Anak saya yang itu, nah, alhamdulillah saya datang ke sini membawa rombongan besar, ya, sesuai dengan arahan dari Babin. Saya berombongan dengan sangat besar betul, mulai dari istri, anak. Saya tahu jangan-jangan istri saya takut saya kecantol, mama pengen malu. Rombongan besar istri, anak, bule,
banyak hal yang kemudian ini adalah hikmah yang luar biasa bagi kita, bahwa ya ini merupakan bentuk bagian dari sebuah keluarga. Ini salah satu contoh saja, bagi anak-anak bahwa memang sampean ke depan pengen generasi penerus sampean api, maka minimal memperbaiki diri sampean sendiri. Suatu saat nanti sampean akan punya anak yang kelakuan kurang lebih akan mirip dengan. Saya sudah mengantisipasi. Anak saya kurang lebih bentuknya 11-12 dengan saya. Anak saya ngambung bapaknya itu sangat biasa sekali. Ngawaknya bapaknya itu luar biasa fasihnya dia. Ya, karena bentuknya mirip dengan saya saat itu. Dan saya memposisikan diri menjadi teman bagi anak saya. Di kampung juga kopo, tetapi waktunya tentu ada batasan-batasan waktu-waktu. Ya, tentu diimbangi dengan kegiatan-kegiatan lain. Ya, ini menjadi bentuk antisipatif. Generasi muda nanti akan menjadi orang tua, maka menata diri kita, anak kita mau jadi seperti apa, kita jadikan seperti itu terlebih dahulu. Panjenengan, para bapak, para ibu, kita pastikan bahwasanya keluarga ini menjadi ruangan yang setiap hari kita selalu ada di dalamnya. Keluarga ini tentu kemana-mana, inilah yang kemudian menjadi kebanggaan kita. Orang tidak akan mungkin tiba-tiba bertanya, "Piye saiki pangkatmu apa? Piye sawahmu boleh pirang hektar?" Tetapi pertanyaan yang paling simpel adalah putrane wis piro? Saya yakin tidak ada yang tanya garwane wis piro, Pak. Jadi nggak usah dipikir masalah itu. Ya, sampai orang sing kapan garwane wis piro Pak budget. Putrane wis piro nang endi wae, dan yang kurang lebih yang hampir sama. Maka kita maksimalkan fungsi-fungsi yang ada di dalam keluarga kita menjadi sesuatu yang biasa kita bawa kemana-mana dan kita perhatikan semaksimal mungkin. Ya 11-12 lah dengan handphone kita. Isu tangi turu ngecek HP. Status kumpul sing delok sapa ae. Ada pesan masuk atau tidak ya? Kurang lebih memposisikan keluarga kurang lebih hampir sama seperti itu. Bangun tidur, memastikan bahwasanya istri, anak dalam kondisi yang baik, sehat, siap melaksanakan proses kehidupan hari ini. Menjelang tidur kita sudah ngecek HP lagi. Aku mau diri sapa wae yo. Ada nggak pesan yang belum saya balas? Kurang lebih hampir sama juga dengan keluarga kita. Ada hal-hal yang kurang sempurna nggak di dalam kehidupan hari ini? Ada kisah apa? Duk, tadi di sekolah ketemu siapa dan lain sebagainya. Itu menjadi persoalan penting. Nah, saya sampaikan di awal tadi, bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk hijrah. Minimal kesempatan sahur, berbuka, tadarus bareng, tarawih bareng, itu menjadi momentum untuk melakukan itu, pendekatan-pendekatan itu. Keluarga punya banyak fungsi yang itu dijabarkan satu-satu tidak akan selesai. Salah satunya adalah fungsi edukatif, fungsi pembelajaran. Maka penting untuk jenengan semuanya mengaji bareng, sinau bareng dengan keluarga. Harapannya apa? Mungkin ini bisa akan menjadi kisah jika suatu saat nanti ada persoalan. Ayo, biar nanti tahu ngaji bareng yang Islamic Center. Kamu usah lali, biar saya begini. Budal, nentangan dalan, kentangan bensin. Dituntun bareng kita romantis nonton bareng. Ya, mungkin itu akan jadi bagian dari kisah perjalanan kehidupan. Ya, maka satu lagi terakhir insya Allah ini ya. Satu lagi terakhir insya Allah. Oke. Tentu kita ingin keluarga yang ideal. Nah masalahnya boleh ideal itu mana? Ideal menurut saya belum tentu ideal menurut jenengan. Ideal menurut satu individu belum tentu ideal menurut yang lain. Jenengan akan melihat keluarga saya ideal barangkali, mohon maaf, mungkin bisa jadi begitu. Saya akan melihat berbeda. Ideal apa nih? Kalau saya mengatakan saya tidak ideal, karena saya bertemu dengan keluarga itu ya hanya saat tidur saja. Di luar itu punya aktivitas yang berbeda-beda. Itu akan berbeda dengan enak jenengan toh. Jenengan boleh sawaya-waya, kundur sama salawat, pun ketemu garbo, pun ketemu putra putri ini. Saya mungkin akan berbeda. Saya kalau pulang siang belum tentu ketemu keluarga di rumah karena keluarga masih beraktivitas di tempat lain. Ya, ketemunya ya di waktu yang berbeda saja. Atau mungkin jenengan punya pandangan yang berbeda dengan keluarga lain yang ideal. Wah, wong iku rek omahe gede magrom-magrom. Ideal banget itu. Rezekine kena dipangan 7 turunan. Enggak habis-habis. Ideal banget. Padahal itu juga belum tentu. Bisa jadi ideal satu individu belum tentu ideal yang lain. Tetapi catatannya adalah
Keluarga yang ideal itu bukan keluarga yang tidak pernah berkonflik. Pasti ada masalah, persoalan itu wajar, biasa dan selalu terjadi. Tetapi keluarga yang bisa dianggap ideal adalah keluarga yang mampu untuk mengelola konflik. Ada persoalan apa dikelola dengan baik. Cara mengelolanya tentu dikomunikasikan. Terbuka, ada persoalan apa terbuka disampaikan. Kurangnya piye, masakannya kurang piye, daharannya kurang piye, suguhannya kurang piye, layanannya kurang piye. Barangkali perlu disampaikan. Yang itu menjadi bentuk bagian dari hal yang sifatnya koreksi, tentu untuk perbaikan, tidak dalam rangka untuk menjatuhkan, menghina, melecehkan, tetapi dalam rangka untuk perbaikan. Dikelola konflik, dikomunikasikan kok mentok, maka butuh orang lain yang harus mengkomunikasikan itu. Siapa? Ya Pak Yai, tokoh agamawan, sosok pembesar, ya mungkin Mbak Bin salah satunya. Ada persoalan, datang disampaikan. Keluarga saya itu loh, saya itu aslinya gak enak sama istri saya mau ngomong itu, tapi saya harus pengen ngomong sebenarnya, tapi gak enak ngomong. Iso aja bantu. Itu menjadi bagian yang terpisahkan. Peran seorang yang memposisikan diri untuk membantu orang lain, dan tentu itu pahalanya luar biasa besar. Yang itu diistilahkan dengan mediator, penghubung, memediasi. Dan itu sebenarnya menjadi tugas dari setiap individu yang merasa mampu tentu saja untuk memediasi jika ada perkara. Ada masalah apa perlu disampaikan supaya gak numpuk. Alkisah ada keluarga yang persoalan itu sudah ternyata sangat numpuk. Yang laki-laki pulang ke rumah menang, istrinya di rumah itu bingung. Iki lah ngopo, digawe kopi, ora diunjuk, daharane yo ora ditemo. Sebenarnya ada masalah apa? Menang. Mas pun sare ta menang. Dan ternyata persoalannya sangat sederhana. Tim sepak bolanya kalah tadi malam, tiwas janjian karo koncone, tapi menang gue. Ternyata bal-balannya kalah. Tetapi kalau itu tidak dikomunikasikan dengan baik bahwa dia pencinta bola dan lain sebagainya, bisa jadi itu menjadi persoalan. Dan mengelola konflik yang terjadi dan meningkatkan kekerabatan antar anggota keluarga. Nah, maka kembali pada fungsi edukasi tadi, ya ikut kajian, belajar bareng, sinau bareng, ngaji bareng, termasuk saya yang juga banyak belajar kepada panjenengan-panjenengan sekalian. Ini juga menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kekerabatan antar anggota keluarga. Nah, maka marilah bulan Ramadan ini kita isi dengan hijrah, kita isi dengan peningkatan, perbaikan, termasuk perbaikan kehidupan keseharian keluarga kita. Hijrah-hijrah yang kita lakukan di bulan Ramadan tentu namanya hijrah bermuara pada yang sifatnya positif. Hijrah itu dilakukan karena Allah Ta'ala, ya tentu karena ini masih di awal bulan Ramadan dan di kajian awal bulan Ramadan. Kajian ini sangat luar biasa untuk meningkatkan keilmuan kita. Setiap kajian itu penting. Di bulan Ramadan itu hal sekecil apapun itu jangan diabaikan. Walaupun ya seberat zarah sekalipun, tentu bahasanya akan lebih besar daripada di hari-hari yang lain. Ya, maka kita maksimalkan bulan Ramadan. Namun demikian tentu mempertimbangkan protokol kesehatan. Ramadan disuntik vaksin boleh lah, apa-apa disuntik. Suntik gak gaya warak boleh kok. Emang orang bisa disuntik vaksin? Ayo dong, suntik lagi dong, mana dong, itu kan juga tidak. Ya, itu menjadi bagian dari ikhtiar kita mengisi bulan Ramadan secara sempurna, tetapi juga tetap mewaspadai diri dari hal yang tidak diinginkan, menjaga diri yang tidak diinginkan. Suntik vaksin COVID gak apa-apa. Suntik vaksin campak biar tidak dicampakkan ya mas ya, gak apa-apa. Suntik vaksin polio dengan poligami juga apa bu. Intinya semuanya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan. Hadirin sekalian, sebenarnya saya juga ingin untuk menyelesaikan ini agak lama. Tetapi saya sudah sadar ini adalah awal bulan Ramadan, poso, kita beraktivitas ini juga butuh tenaga yang luar biasa. Jangan juga kepanasan begitu kan juga enak begitu. Ya, maka kita bisa menutup agenda ini. Saya bersama dengan kawan-kawan teman-teman yang lain, kami sekaligus ada. Jadi kami itu beraktivitasnya memang lebih banyak. Kenapa kami berbicara seputar keluarga? Karena memang kami lebih banyak
baik itu orang yang mau menikah atau remaja pranikah, usia nikah. Jadi sekarang kan sudah marak kursus-kursus pranikah gitu. Jadi mas-mas mbak yang usia nikah, kalau mau nikah harus siapkan dulu. Ojo sampai rabi dua anaknya nangis, mboke melu nangis. Iki piye? Itu kan harus disiapkan sama. Remaja yang mau nikah, kami banyak bersinggungan dengan itu. Termasuk orang-orang yang akan melakukan proses perceraian. Kami juga ingin melakukan itu, tetapi tentu fungsinya bukan untuk ngompor-ngompori. Jangan sampai kemudian orang pegato dapat dikompor-kompori. Yo wis nang pegato. Apa meneh kalau ujung-ujungnya mau dapat karo aku itu tidak seperti itu. Tugas kami adalah untuk mendamaikan, untuk melakukan proses islah yang disediakan dengan mediator. Ya, kami, saya, beliau yang di belakang yang bergaji Bapak Ikhwan, salah satu mediator juga di instansi kami. Kami punya misi besar dalam rangka bagaimana agar masyarakat keluarga di Indonesia, keluarga Muslim tentu saja, bisa berjalan secara damai, sakinah, menggapai sakinah sebagaimana tujuan dalam keluarga. Hadirin hadirat sekalian, tentu itu semua bisa berjalan tentu dengan bantuan dari Allah. Tanpa ada bantuan dari Allah maka berat untuk melakukan itu. Kita selalu mengatakan iya karena berdua, iya karena nasta'in. Maka itu kita implementasikan dalam kehidupan keluarga kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kemudahan kepada keluarga kita. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Telah kita dengar bersama dan kita simak bersama penyampaian dari pembalai kita. Untuk selanjutnya ada yang mungkin bertanya, kami beri waktu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustadz, bagaimana seseorang bisa melihat atau memposisikan dirinya sudah siap menikah atau belum? Dikarenakan banyak yang sudah menikah namun berhenti di tengah jalan dan menyebabkan adanya trauma menjalin keluarga lagi menikah. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya kita ingat kisah Nabi Syu'aib, putri-putri Nabi Syu'aib bersama dengan Nabi Musa. Ketika mencarikan, waktu itu sebenarnya konsepnya adalah mencarikan pekerja, pegawai, mencari pegawai. Memilih Nabi Musa itu bukan tanpa pertimbangan, tapi pertimbangannya adalah karena Nabi Musa itu adalah sosok yang dianggap sebagai qawiyun amin, orang yang kuat dan juga bisa dipercaya. Mohon ini tidak dipelesetkan secara politis. Jadi dari Jokowi amin, Jokowi yang amin, tidak. Ya, tetapi konteksnya dalam ayat itu adalah memang disampaikan yang dicari adalah Nabi Musa disifatkan sebagai sosok yang qawiyun amin, orang yang kuat secara fisik dan amin. Amin itu bukan amin dalam konteks berdoa, tetapi amin orang yang bisa dipercaya, yang amanah. Maka ada dua hal. Yang pertama aspek yang sifatnya fisik. Fisiknya harus kuat. Fisiknya harus kuat itu yang mulai dari fisik tubuhnya, fisik maupun finansialnya. Loh, finansial itu penting. Dalam persoalan keluarga, persoalan finansial itu bukan satu-satunya. Tapi lagi duit mau tenang, gitu kan? Finansial bukan berarti harus punya uang, tetapi minimal harus punya kemampuan untuk mencari uang. Jangan kemudian mengatakan, oh, Kang Fajar ngomong finansial berarti yang kaya diprioritaskan. Tidak, kaya kalau tidak bisa mengelola kekayaannya bangkrut. Tetapi yang kemudian keuangannya relatif tidak terlalu besar, tapi mampu mengelola dengan baik, suatu saat nanti akan panen.
Maka finansial yang dinilai itu bukan real duitnya saat ini, tetapi kemampuannya untuk mengelola duit tersebut. Maka qawiyun itu kuat secara, kalau dalam bahasa dalam bukunya Profesor Baharudin Yusuf Habibie, kita kenal dengan B.J. Habibie, ketika menjelaskan tentang ayat wal yasyalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah. Jangan sampai kemudian kita itu lemah fisik, lemah akal, lemah finansial, lemah attitude atau adab, dan yang terakhir adalah lemah akidah. 1, 2, 3 ini berbicara tentang fisik, dan 2 terakhir ini berbicara tentang hal yang sifatnya non fisik. Akalnya harus kuat, harus pintar, berarti untuk boleh sing S2 S3 belum tentu juga sing S2 S3 itu pintar. Definisi pintar di sini adalah bukan kemudian dia dari gelarnya, tetapi dari seberapa mampu dia memberikan manfaat pada masyarakat. Itu pintar namanya. Dia bisa melakukan hal yang sekecil apapun itu. Ilmu tentang gulung kabel misalnya, walaupun S2 S3, tapi kalau dalam memang dia tidak terbiasa melakukan itu, dia gak pintar gulung kabel. Termasuk juga dalam kehidupan keluarga. Pintar jadi tentu pintar bisa mengaplikasikan ilmu yang dia miliki saat itu, mampu berkomunikasi itu pintar, tidak lemah akalnya, kemudian juga tidak lemah hartanya, tidak lemah fisiknya. Ini yang qawi. Yang kedua amin, amanah, bisa dipercaya. Maka dalam hal ini bisa dipercaya itu berarti tidak lemah attitude, harus punya sopan santun. Maka teman-teman perempuan jangan mau dengan laki-laki yang gampang doang jemput cewek depan gang, itu jangan mau yang seperti itu, karena dia tidak punya attitude. Sekarang orang lebu tok kulon menunggu kok dan jemput depan gang. Jangan mau dalam hal ini. Artinya dia tidak punya attitude. Kalau mau melanjutkan, ya harus mau dijemput di depan rumah. Harus matur dengan baik-baik, karena itu bentuk dari attitude. Tidak lemah attitude, dan tidak kalah penting, yang paling penting adalah tidak sampai lemah akhlak, lemah akidah, tauhid, keimanan. Maka 2 tadi, qawiyun amin, yang kemudian dijabarkan, diturunkan menggunakan bahasanya Prof. Habibie menjadi 5 hal itu menjadi penting. Fisik itu salah satunya adalah kesehatan reproduksi. Maka harus dicek dulu kesehatan reproduksinya bagaimana, sehat atau tidak. Loh, kalau nggak sehat tak di cancelan? Tidak. Kalau tidak sehat bukan di cancel, tapi diobati, disembuhkan. Itulah mengapa kursus pranikah atau bimbingan perkawinan pranikah, bimbing, itu mendatangkan materi dari puskesmas. Kesehatan pranikahnya seperti apa? Kesehatan reproduksi seperti apa? Kesehatan seksualnya seperti apa? Supaya apa? Supaya nanti bisa mengantisipasi ke depan. Oh, ini akan diprediksi, banyak kasus akan diprediksi punya miom di dalam rahim misalnya. Nanti akan jadi persoalan, maka akan dicarikan jalan keluarnya. Ini beberapa hal penting. Prinsipnya adalah qawiyun amin. Fisiknya siap, mentalnya siap. Fisik siap tapi mentalnya gak siap. Banyak anak SD sudah punya anak, bisa. Fisiknya mereka matang, tetapi kemudian tiba-tiba usia SD, ada berita usia SMP melahirkan di sekolah, ada usia SMA melahirkan di sekolah saat ujian nasional, dan berita-berita lain yang senada. Berarti fisiknya siap untuk anak, tapi mentalnya tidak siap. Maka perlu mencari yang qawiyun amin, kuat dan bisa dipercaya. Fisik dan mentalnya sama-sama siap. Itu Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nama saya Seswanto. Yang akan saya tanyakan 2. Tadi dijelaskan mengenai calon suami dan istri itu ada 4, kekayaan, cantik, keturunan, dan agama. Yang saya tanyakan asbabun nuzulnya bagaimana, karena ini sebagai dampak kehidupan yang akan datang. Kalau seperti ini kan Nabi Muhammad mencerminkan bahwa laki-laki harus kaya, terutama bekerja, kemudian cantik atau ganteng, harus macak, wangi, keturunan, harus keturunannya baik. Kalau ada orang yang tidak kaya, tidak cantik, tidak keturunan, agamanya juga tidak bagaimana. Dan kemudian yang kedua tentang Al-Quran, ini punya istri 4 dulu ya di sini. Tak
kalau tidak takdir ada. Di situ bagaimana asbabun nuzulnya masalah poligami ini kok nggak ada atau nggak umum di Indonesia itu. Istrinya 4 itu bujuni siji langsung gitu. Bagaimana ini kalau di sana biasa gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu hasilnya paling meminimalisir kalau bahas persoalan wayu. Oh, coba mudah-mudah itu mana bahasa wayu, saya itu biasanya. Ya, yang kedua dulu saya bahas. Jadi memang kalau kemudian kita membaca ayat itu, makanya saya tidak setuju kalau syarat poligami itu adil. Itu saya tidak setuju. Syarat poligami itu bukan adil, karena adil itu dilihatnya setelah terjadinya perkara, bukan sebelum terjadi perkara. Seorang ketua kelas misalnya adil, diketahui dia adil atau tidak itu setelah dia jabat. Kalau belum jabat, siapa tahu dia adil atau tidak. Maka kalau dan definisi syarat itu kan dalam kacamata fikih, syarat itu adalah sesuatu yang majah, segala sesuatu yang datang sebelum terjadinya peristiwa. Berbeda dengan rukun. Rukun adalah sesuatu yang datang bersamaan dengan peristiwa itu. Saya tidak setuju dengan syaratnya adil, karena kalau syaratnya adil, maka orang itu diminta untuk nikahnya 4 langsung. Mulai terbukti gak adil dikurangi. Sama seperti itu nanya Bapak siswa tadi. Maka saya tidak setuju dengan syaratnya adil. Saya lebih setuju jika syaratnya adalah sama qawiyun amin, mampu secara fisik maupun secara mental. Tentu asbabnya ayat itu sangat panjang. Di antara lain ketika berbicara tentang ayat itu kan rangkaian panjang yang sebenarnya lebih banyak berbicara seputar menyantuni anak yatim. Nyantuni anak yatim, delalah yang disantuni ini wahyu. Lek sing disantuni ini wahyu, nyantuni ini lebih sering. Kancane cuma di tempatnya kaos oblong, sing ayu di tempatnya lengan panjang. Temannya diberikan HP Mito dan sejenisnya, sing rada ayu dikit itu berhasil Vivo. Kata Nabi, jangan kemudian menjadikan kecantikan itu menjadikan kamu berlaku tidak adil. Daripada kamu tidak adil, jadi adil ini bukan adil dengan istri awalnya. Daripada kamu tidak adil ketika menyantuni fakir miskin tadi, mending orang yang kamu anggap cantik tadi ini kamu mau beda. Wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu dan seterusnya. Jika kamu khawatir tidak mampu untuk membagi, itu Allah tuksitu tidak mampu membagi secara adil fil yatama kepada orang yatim karena sing ayu digawe luwih akeh, yang mending sing ayu itu nikahono. Karena kalau yang cantik sudah kamu nikahi, mau kamu kasih Vivo, kamu kasih Apple sekalipun, iPhone sekalipun, fan-fan saja, karena itu sudah menjadi pasangan. Asbabun nuzulnya kisahnya kurang lebih seperti itu. Ya, tentu kalau dikisahkan dengan gambaran yang terjadi saat itu, realitanya adalah ada seorang sahabat yang kalau yang sama memberikan santunan kepada seorang gadis yang cantik dengan porsi yang lebih banyak. Jika tidak mau berbuat adil kepada yatim tadi, maka dinikahi saja. Tapi kalau tidak mau berbuat adil dengan istri dengan menikahi itu tadi, maka satu saja. Maka saya menyampaikan prinsip pernikahan dalam Islam dicek di kompilasi hukum Islam, dilihat di berbagai pasal perundang-undangan maupun dalam aturan fikih. Prinsip pernikahan dalam Islam itu adalah monogami. Saya ditawari, Kang, saya punya santri, Wahyu, Winter. Kira-kira sampai belum enggak? Tentu saya jawab tegas, enggak. Mengapa? Karena istri saya ikut pengajian kemana-mana. Ya tentu tidak. Karena memang prinsipnya dalam Islam itu adalah berlakunya sifatnya monogami. Ini bukan berbicara tentang rasa takut, ikatan suami takut istri dengan sejenisnya, itu tidak. Tapi prinsip ideal dalam pernikahan adalah monogami. Poligami itu bisa diberlakukan jika memenuhi syarat-syarat tambahan, baik itu yang sifatnya pelengkap maupun syarat-syarat yang harus terpenuhi. Oke, kemudian tentang 5 lihani jamale dan seterusnya. Asbabul wurudnya dalam konteks hadis sudah mengenai asbabul wurud. Sebab dikeluarkannya hadis ini adalah orang yang sebenarnya kurang lebih hampir sama. Orang itu banyak menikahi itu karena hal yang sifatnya fisiologi. Tetapi kemudian muncul persoalan.
ketika muncul persoalan kemudian ditinggalkan, nikah lagi, hal yang sifatnya fisik lagi muncul persoalan ditinggalkan. Maka kemudian dikuatkan dengan hadis yang lain. Janganlah kamu menikahi perempuan karena kecantikannya saja, karena kecantikan itu yang nantinya akan membawa kesusahan dalam kehidupan selanjutnya. Maka ini dilengkapi lagi dengan hadis ini. Tidak cukup hanya dengan kecantikannya saja, tidak hanya cukup dengan hartanya saja, tetapi ditutup dengan lidiniha. Kenapa kok dinnya di akhir? Ya tadi, din sebagai pengunci. Sama seperti saya kiaskan dengan al-mawadah dan ar-rahmah, rahmah menjadi pengunci. Ketika rahmah sudah dicabut, semawadah apapun itu, sebergairah apapun itu, gak langgeng. Tetapi selama rahmah itu ada, walaupun mawadahnya hilang, keluarga masih bertahan. Sama, limaniha, lijamaniha, linasabiha, lidiniha. Ketika lidinihanya dicabut, mau pasangannya itu anak presiden, mau pasangannya itu nasabnya bagus, mau pasangannya itu hartanya banyak, mau pasangan itu cantik, maka tentu tidak dinilai. Bagaimana dengan wis gak duwe mal, kecantikannya pun juga relatif biasa, pas-pasan. Nah, tapi biasanya begini, cantik itu relatif, kalau jelek itu mutlak, gitu ya. Mayoritas mengatakan itu tidak cantik, berarti kan jelek itu mutlak. Tapi saya yakin tidak ada yang jelek. Cantik dalam kadar yang lebih tinggi dan lebih rendah secara fisiologis. Harta tidak terlalu kuat, daya tarik tentu saja kalau bicara dengan daya tarik tidak terlalu bagus, keturunan juga keturunan yang biasa. Delalah secara agama pun juga tidak kuat. Apa yang dibanggakan? Ya ini mirip-mirip saja dengan kita berdakwah atau menyampaikan pesan terhadap orang yang memang belum sempurna. Artinya ya disempurnakan dulu agamanya. Ini nanti akan berkesinambungan dengan ayat Allah. Ketika agamanya disempurnakan, maka dia harus menikahkan. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imanikum. Dan nikahkanlah orang yang agamanya baik di antara sekitarmu. Maka kuatkan dulu agamanya. Perintahnya nikahkanlah, Pak, bukan nikahilah. Jadi sama dua tahun bos yang mau melayu, kemudian agamanya bagus, perintahnya adalah nikahkanlah. Berarti golek jodoh, Pak. Maksud dirapi diri. Perintahnya adalah wa angkihu, menggunakan hamzah kotok, bukan hamzah wasl. Bukan wangkihu, tetapi wa angkihu. Nikahkanlah, bukan nikahilah.